Tuh, ini sudah masuk wilayah sepi ya. Ini adalah wilayah yang sepi, jadi bulu kuduk merinding, kuduk naik sendiri, berasa ada yang apa namanya. Halo, assalamualaikum, sobat-sobat semua, apa kabar? Semoga baik-baik dan sehat selalu semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa dengan channel Abu Duan TV ya. Dan biasa ini vlog malam. Jadi malam ini saya sengaja bikin konten ya, perjalanan lagi. Perjalanan malam hari ini saya akan melintas di jalur-jalur yang gelap dan yang konon katanya kadang-kadang suka ada yang melihat sesuatu ya. Dan mudah-mudahan ketika malam ini saya melewatinya tidak ada apa-apa yang terlihat selain jalan yang melompong ya, begitu sobat. Karena saya akan merasa malu ketika melihat sesuatu yang membuat saya malu, begitu ceritanya. Ini saya berada di wilayah pesisian yang biasa saya lewati sebetulnya kalau siang. Dikarenakan saya itu tidak jadi untuk menginap di rumah teman, dengan alasannya besok pagi saya harus meluncur ke suatu tempat di mana pagi-pagi itu saya harus sudah berada di lokasi. Jadi kalau saya menginap di luar rumah, pastinya nanti target tepat waktu untuk sampai lokasi besok itu akan sedikit meral karena jaraknya akan bertambah jauh, begitu. Jadi biarpun dengan rasa ini udara dingin karena tadi sore hujan terus ya, sebetulnya ngeplog malam-malam itu apalagi melewati daerah-daerah yang sepi itu sebetulnya nggak diniatin sih, nggak ada niat gitu kan untuk harus pulang melewati, tapi karena ini satu jalur alternatif yang harus dilalui ya, jadi mau bagaimana lagi. Cara untuk mempersingkat sampainya ke lokasi tujuan ya harus melalui tempat ini yang sekarang mau saya lewatin. Situ ada bangunan tua yang dilewatin, ada kuburan, ada pokoknya nanti aja akan terlihat ya bagaimana suasana keheningan dan kesunyian di sepanjang perjalanan. Tapi kadang ada juga sih orang lain yang sama gitu kan, lewat gitu kan. Itu pun mungkin mereka juga orang yang memang cari jalan alternatif untuk pulang ke jalur situ. Ini kantor desa. Kalau di sini masih ramai, karena ini kan jalan biasa ya, bukan jalan alternatif. Ini mah jalan ramai, cuma memang kalau jam segini itu sudah tidak ada kan, tidak ada yang lalu lalang, kendaraan tidak ada, apalagi orang-orang yang nongkrong juga sudah tidak ada. Paling ada satu gituan ya, paling anak-anak ABG yang suara motornya bising, yang hobinya balap-balapan paling, karena memang kan kalau balap-balapan pakai motor itu harus malam-malam gitu kan, jadi nggak terlalu banyak kendaraan.
Begitu sobat. Oh iya sobat, jangan lupa ya didukung terus channel ini biar bisa berkembang dan untuk tetap eksis ya, untuk menemani sobat-sobat semua di layar berbagai macam perangkat ya, untuk membuka YouTube-nya gitu. Jadi semoga konten saya pun menjadi bagian daripada hiburan sobat-sobat semua, karena tujuan saya pun seperti sobat-sobat semua, yaitu untuk menghibur diri dan memberikan hiburan untuk sobat-sobat semua gitu ya. Jadi siapapun dan dimanapun berada, semoga terhibur dengan apa yang ditayangkan, apa yang disajikan oleh dengan hasil karya-karya saya gitu ya, yaitu ngeblog kadang malam kadang siang ya. Dan saya pun berharap tetap untuk memberikan masukannya ya sob ya, karena tanpa ada komentar dan masukan mungkin saya tidak bisa ini sudah masuk wilayah sepi ya. Ini adalah wilayah yang sepi. Jadi bulu kuduk merinding, ada rumah satu, tapi sebetulnya di sini sepi banget, ada rumah satu. Nah ini depan nih jembatan ini, kadang bulu kuduk naik sendiri, berasa ada yang biarpun ada rumah, tapi terasanya karena ini ada jungkrang ya, ada jembatan memang. Kalau malam terasa banget ada sir yang hinggap di bulu kuduk begitu. Nah kesini sudah terlihat lagi ada rumah-rumah yang lampunya menyala ya, tapi tetap di luarnya sudah tidak ada orang, karena mungkin para penduduk di sini sudah beristirahat ya, untuk menikmati suasana malam yang dingin ya, setidaknya berselimut di atas kasur ya, ataupun di ruang tengah di sofa untuk sambil melihat tontonan ya yang ada di televisi ataupun di HP masing-masing, ada yang main game dan sebagainya begitu. So memang hari ini itu kebanyakan orang itu sebelum tidur kalau tidak melihat TV, kadang TV itu jarang dilihat fokus menonton TV, semuanya pasti berpegangannya ke HP ya. Kalau tidak WA-an dengan sang doi gitu kan, atau sang istri yang sedang jauh bekerja di luar negeri jadi TKW ataupun ya video callan begitu kalau istilahnya anak-anak muda sekarang ini, komunikasi jarak jauh itu ya. Nah ini perkampungan yang dimana ini perkampungan ini ramai sebetulnya kalau siang, tapi ya itu tadi, karena ini mungkin sudah malam jadi tak ada motor yang mau lewat gitu kan. Ya akan saya coba untuk melewatinya, karena di sini sepi banget gitu. Bismillah aja, semoga ada sesuatu yang terlihat gitu ya. Kalau tidak terlihat nanti saya bagaimana. Nah ini jalanan lurus, dan saya merasa bulu kuduk ini merinding, tapi mungkin ini hanya perasaan ya, karena saya ini orangnya penakut. Tapi kalau penakut kenapa mau lewat sini gitu kan. Nah itulah, ini banyak bangunan-bangunan besar tapi kosong gitu kan. Jadi ya tidak dinyalain lampu, jadi kan biasanya ada penghuninya.
Ini tumben ini. Oh iya kan, anak muda itu habis balapan di ujung jalan sana biasanya. Udah selesai sobat no. Ada penampakan di atas jembatan. Mungkin sobat-sobat tidak melihat ya, hanya saya aja yang melihat karena kameranya menghadap ke depan. Mungkin kalau kameranya dibalikan ke sebelah kiri, barusan sobat-sobat akan melihat ada apa di atas. Oke, perjalanannya dilanjut lagi untuk menuju tempat dimana akan saya pulang. Mungkin di konten sebelumnya saya pernah bikin video di sini ya, kalau nggak salah itu malam atau siang ya. Ini ada cuma beda judul aja begitu. Hari ini daripada saya tidak membuat konten, setidaknya kan saya untuk mengalihkan perasaan itu sambil berjalan itu ya cerita-cerita lah. Jadi perasaan itu akan sedikit teralihkan itu semua. Karena memang saya itu dari dulu itu ada suka, baru kepikiran sekarang nih bikin konten malam-malam gitu. Tapi mungkin karena sekarang itu kan zamannya udah zaman listrik ya, jarang untuk melihat sesuatu itu yang sifatnya istilahnya penampakan gitu jarang kalau sudah banyak listrik mah. Kalau dulu sebelum ada listrik, sepertinya banyak sekali, dan saya sering sekali untuk berhadap-hadapan, melihat, bahkan digendong ya. Pernah saya itu dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Pernah saya. Mungkin orang yang mendengarkan cerita ini memang tidak akan percaya kalau pada saat itu saya pernah merasakan bagaimana ketika didekati, bagaimana ketika digendong, dipindahin gitu ya. Bahkan teman saya itu ada yang dilemparin sampai jaraknya ya sampai 5 meter kan, nggak ada angin, nggak ada hujan kan. Ketika orang, gimana sih orang yang diangkat terus dibantingin, dilemparin itu. Kalau saya dilangkahin, dipindahin lagi tidur dengan suara-suara yang mungkin tidak akan tergambarkan bagaimana suara yang terdengar oleh telinga orang yang sedang dideketin sama makhluk seperti itu gitu kan. Sebut sajalah jin ya, kalau isinya kan yang ada itu jin ya. Jadi suara, misalnya kita ini lagi mendengarkan musik, tapi ketika sudah ada di dekat kita makhluk itu, suara musik itu akan hilang dengan sendirinya. Biarpun musik kencang-kencangnya gak bakal terdengar. Yang ada itu dalam pendengar itu seperti kita mendengar suara radio booth. Bagaimana ya? Bukan itu. Jadi ke badan kita terasa panas ya. Panas sekujur tubuh kita ini akan merasa panas yang luar biasa gitu kan. Gerah lagi mana gerah. Terus
Terus telinga itu seperti dikacaukan pendengaran itu. Suara-suara aneh itu masuk. Suara aneh yang mungkin kalau yang belum punya pengalaman itu nggak bakalan tahu apa sih yang didengarkan ketika kita didekatin oleh makhluk gaib ya. Saya sampai nggak bisa napas. Nah itu lagi tidur didudukin. Dan saya, yang kelihatan itu kan cuma badannya aja, badan sama bulu-bulu yang wah, kalau bulu ketek kita kan biasa ya halus ya, bulu kaki itu kan ini bulunya. Pokoknya orang yang belum pernah pengalaman, yang belum punya pengalaman hal-hal mistis nggak bakalan percaya, yakin nggak bakalan percaya. Tapi kita juga kan percaya makhluk gaib itu ada, jin itu ada, begitu. Nah, pokoknya cerita-cerita cerita-cerita horor dalam pengalaman hidup saya itu banyak. Kan kalau dulu itu tidur ini berbagi cerita aja ya, pengalaman horor saya. Kalau dulu kan selagi umur belasan tahun, yang ya kalau dikatakan belum beranjak dewasa benar ya. Kita ini kalau habis dari mana-mana itu nggak pulang ke rumah, tidurnya di mana? Di masjid. Tidurnya di masjid. Nah, kalau ketika kita dijailin sama makhluk-makhluk gaib yang ada di masjid, teman saya ada yang tiba-tiba aja stiker yang tadinya ditidurin menjadi berbalik, menjadi ada di atas. Akhirnya terbungkus oleh stiker gitu kan. Ada yang dimasukin ke tong. Kan kalau dulu ada tong ya, bedug gitu kan pakai kaleng itu ya, yang depannya kulit, yang belakangnya kan bolong. Nah, ada yang masukin ke situ. Ada yang dipindahin ke teras, ada yang dipindahin ke rumah, ada. Ini cerita dulu, cerita di kampung saya selagi sebelum ada listrik ya. Memang setelah ada listrik ya, berangsur-angsur mungkin makhluk itu juga berasa terusir karena banyak penerangan. Akhirnya sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Ini hanya cerita aja, dan anak-anak sekarang mana bisa mengalami hal-hal seperti itu, karena jarang sekali sekarang anak-anak muda itu tidur di masjid. Oke sobat, akhirnya sampai juga kan ke rumah. Inilah tempat peristirahatan saya, dan sebentar lagi akan pindah ya ke tempat yang baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.